pasangan di luar dari orang intimnya tadi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tuh lagi mencari sebuah dinamika baru, sesuatu yang baru, tapi dia tidak sadar bahwa dia tuh sebenarnya punya pilihan bahwa bukan orangnya loh yang diganti. Tapi bisa ganti cara, bisa ganti tempat liburan, bisa ganti pekerjaan atau apapun itu gitu. Ganti tempat tinggal pun juga mungkin bisa gitu kan. Tapi karena mereka udah ngerasa bahwa settle is good gitu kan. Ya orang zaman dulu apalagi ya era-eranya orang tua kita lah gitu. Udah settle aja, cari kerja di ASN dan segala macam gitu kan biar stabil dan segala macam. Sangat make sense lah untuk survivalship. Tapi kan we wanna live beyond survival kalau apalagi kita sudah cukup. Nah, di era yang orang-orang mau hidup lebih dari survivalship, kemudian mereka bosan, maka apakah orang-orang yang akhirnya nyari selingkuhan itu bisa jadi karena mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ada loh pilihan lain gitu? Atau ada hal lain lagi nggak sih Mas Edmi yang mungkin bisa kita share gitu ya ke teman-teman? Maka apa yang bisa kita adjust atau bisa kita strategikan di dalam hidup kita supaya kita bukan mengganti orangnya? Karena tadi intim kan cuma satu, kita ganti lagi yang baru kan mulai lagi dari nol kan sebenarnya kalau aku bisa bilang gitu. Belum tentu orang ini juga mengalami hal yang sama, tapi ada juga momen-momen di mana kalau orang dalam relationship, orang bercerai karena mereka udah gak satu visi lagi, yang memang visinya udah jauh banget sehingga mereka memang harus lepas satu sama lain, otherwise mereka akan dragging one another yang akhirnya jadi being dependent atau akhirnya low lah gitu. Nah, so pertanyaanku adalah kalau misalnya gitu ya kita tadi tergoda sama orang lain, kira-kira apa sih yang terjadi di otak kita dan ada alternatif apa nih buat kita supaya tidak tergoda orang lain tapi ada cara-cara lain loh misalnya gitu. Ini pertanyaannya yang sangat menantang dan harus saya perhatikan. Saya akan mencoba menjawab permasalahan ini dari sudut pandang leadership. Karena itulah yang dikembangkan di Brunei Darussalam dan juga di Indonesia, neuro leadership. Kita asumsikan saja orang-orang yang segala macam pindah ke lain hati itu seperti orang pindah pekerjaan lah. Yes. Okay. Nah, itu kayaknya lebih aman lah ya. Aman. Pakai analogi pekerjaan. Karena begini, kalau kita bicara hal yang tentang relationship itu sangat banyak subjektivitas. Masing-masing orang tuh punya pendapat. Saya mencoba menghindari konflik hal seperti itu. Yep. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang leadership di dalam sebuah pekerjaan. Apa yang membuat orang itu akhirnya pindah kantor? Kenapa akhirnya keluar dari tempat yang lama mencari tempat yang baru? Apakah semata-mata karena masalah gaji gede? Di antara berbagai macam